Semangat pagi! Perkenalkan diri saya, Ruth Damelia Haroho, SPT MSI. Saya adalah dosen agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Quality Beras Tagi. Saat ini saya sedang mengikuti PDD UKT PT Serdos Gelombang 4 tahun 2021. Saya diberi kesempatan untuk membawakan salah satu deskripsi mata kuliah yang saya ampu. Saya membawa mata kuliah usaha tani yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Agribisnis. Saya akan menceritakan delivery saya. Capaian pembelajaran lulusan CPL dari mata kuliah ini: pertama, mahasiswa mempunyai sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, aplikasi di bidang pertanian, prinsip-prinsip, metode, perencanaan, pelaksanaan, baik dari hulu sampai hilir. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, dan mampu mengidentifikasi masalah pertanian. CPMK dari mata kuliah usaha tani 1, menjelaskan ruang lingkup usaha tani, mengidentifikasi dan menjelaskan faktor produksi dan faktor alam yang mempengaruhi usaha tani, memahami penelitian usaha tani dan menerapkannya, mampu mengukur dan mengaplikasikan keberhasilan usaha tani melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pembukuan usaha tani, analisis ekonomi, serta struktur biaya dan pendapatan, dan mampu menganalisis kelayakan usaha tani. Untuk mencapai CPMK tersebut, maka pertemuan dibagi menjadi 16 kali pertemuan. Di pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Buku yang saya gunakan adalah buku Ilmu Usaha Tani karangan Hernanto, Sinta, dan Suratia. Dalam aspek berinteraksi dengan mahasiswa, saya selalu terbuka, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Saya selalu menerapkan student centered learning, di mana mahasiswa menjadi pusat di dalam proses pembelajaran. Keaktifan mahasiswa menjadi poin yang sangat penting. Model interaksi yang saya terapkan adalah saya selalu men-trigger mahasiswa, memicu mahasiswa untuk mau membahas topik penelitian, topik mata kuliah yang akan dibawakan. Dari situ mahasiswa tersebut akan memberitahukan apa yang mereka ketahui secara ilmiah. Dan saya juga melakukan diskusi dengan mahasiswa. Aspek assessment yang saya lakukan pada saat pertama kali perkuliahan dimulai, saya sudah memberikan LPS dan kontrak kuliah untuk mahasiswa mengetahui tugas dan kewajibannya. Dan di situ saya sudah menjelaskan proporsi dari setiap assessment yang saya berikan, baik itu tugas, kehadiran, UTS, dan UAS. Setiap tugas yang saya berikan kepada mahasiswa, saya upload di e-learning dan dapat diakses mahasiswa. Penilaian saya terhadap mahasiswa bersifat objektif, berdasarkan performa mahasiswa tersebut, keaktifannya, baik itu diskusi, mengerjakan tugas, dan mengerjakan UTS dan UAS. Berikut akan saya lanjutkan pengajaran saya. Terima kasih.
Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Siang, Miss. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saat ini kita mau masuk ke mata kuliah kita. Kita masuk mata kuliah usaha tani. Pertemuan yang ke-7 dengan topik yaitu penelitian usaha tani. Yang mau melakukan penelitian itu biasanya kenapa? Pertama, kalau untuk mahasiswa, kalau dia melakukan penelitian karena mengakuratkan data. mengakuratkan data, bagus. Yang lain, yang mau penelitian, si Pani, nah, kan namanya usaha tani. Orang berusaha pasti punya yang namanya masalah kan. Begitu juga di dalam usaha tani, adanya satu masalah, ya kan? Kalau kita mau melakukan penelitian, maka diperlukan pendekatan ilmiah. Yang namanya sesuatu hal yang ilmiah itu bagaimana adik-adik? Kamu bisa bilang hal itu ilmiah. Kalau dia itu bagaimana? Tugas saya, tugas yang ilmiah. Berarti tugas kamu ini adalah tugas yang bisa terukur, yang valid, yang akurat tadi seperti kata Suranta Sinulinga. Begitu juga adik-adik, kalau kita mau melakukan suatu penelitian, maka penelitian kita itu harus ilmiah. Nah, seperti itu. Kalau kita mau melakukan penelitian itu biasanya waktunya panjang atau pendek? Panjang. Panjang kan? Prosesnya panjang kan? Seseorang untuk melakukan penelitian. Nah, makanya yang mau menjelang penelitian itu waktunya panjang. Makanya dia harus butuh persiapan. Sebelum dia melaksanakan penelitian ada hal yang dia buat. Nah, apa itu nanti kita masuk. Nah, kita sekarang mau lihat kenapa sih penelitian usaha tani itu penting. Kenapa? Penelitian usaha tani itu penting. Ya, kita mau lihat. Oke, ya, oke, ya. Di sini dia pentingnya penelitian usaha tani. Jadi namanya usaha tani. Makhluk hidup dunia itu tidak lepas dari yang namanya pangan, ya kan? Pangan itu selalu menjadi faktor utama di dalam kehidupan. Jadi dalam berjalannya waktu, baik masa kini saat ini maupun untuk masa yang akan datang, pasti akan terus ada masalah di dalam bidang pertanian, di dalam bidang pangan. Maka dari itu, penelitian usaha tani itu sendiri akan terus-menerus secara kontinuitas tetap ada penelitian. Nah, manfaat penelitian usaha tani. Yang pertama, kita bisa lihat memberikan informasi kepada petani untuk mengelola usaha tani. Jadi, ketika seseorang melakukan penelitian, ada manfaatnya bagi petani itu. Jadi kan hasil dari penelitian itu akan adanya data, akan adanya sesuatu hal yang berguna, yang bisa dimanfaatkan oleh petani itu. Nah, bukan hanya petani saja yang mendapat keuntungan ketika penelitian itu berlangsung. Ada pemerintah. Nah, informasi kepada pemerintah dalam pengelolaannya untuk membantu merumuskan kebijakan. Bagaimana pemerintah bisa ini sangat bermanfaat karena adik-adik nanti kalau melakukan penelitian, ada data yang diperoleh. Data itu kan nanti tergambar. Hal itu bisa menjadi masukan
masukan kepada pemerintah. Kamu meneliti ada masalah, setelah kamu teliti sudah dapat solusi dari masalah itu, ternyata masalahnya itu begini, nah, solusinya begini, nah, dan itu bisa menjadi masukan, informasi untuk pemerintah. Yang ketiga, mengapa penting ya penelitian itu, penelitian usaha tani itu, yaitu informasi kepada petani dalam menentukan tingkat intervensi petugas pembangunan. Jadi petani itu bisa mendapat juga informasi untuk dia tahu nanti petugas pembangunan itu seberapa besar mereka bisa intervensi di dalam usaha taninya. Teman-teman tahu intervensi itu? Dan dimaksud intervensi, kalau dalam suatu hal ada intervensi dari seseorang, berarti ada yang namanya campur tangan. Nah, jadi informasi kepada petani dalam memperdalam dan mempertajam pemahaman terhadap usaha tani. Nah, inilah dia yang harus diketahui bersama di sini, efektivitas penelitian usaha tani. Supaya usaha tani itu bisa berlangsung dengan efektif, maka diperlukan apa pertama yang diperlukan? Apa? Coba adanya pengetahuan, ya kan? Kalau kamu mau meneliti sesuatu hal, kamu itu nggak bisa cuman pergi tanpa modal. Kamu perlu modal. Modalnya dan teori ekonomi. Oke. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan praktis dan pengalaman. Sebelumnya udah ada pengalaman yang sudah kita pelajari, oh ternyata penelitian ini seperti ini. Pengetahuan kita juga sudah ada sebelumnya tentang penelitian yang efektif dan sumber daya penelitian yang cukup. Kita harus punya strategi dalam melakukan penelitian di sana. Nah, sumber dayanya juga harus cukup. Dan yang terakhir, administrasi. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian, jangan lupa administrasi. Nah, kalau adik-adik contoh, adik-adik mau melakukan nanti penelitian, contohnya di mana? Mau keluar kota atau mau tetap di Kabupaten Karo? Keluar kota. Oh, keluar kota. Mau keluar kota, bagus. Di mana di luar kotanya? Di PT, Miss. Di mana? Di PT. Oh, ya bagus. Mau neliti apa di PT? PT yang di mana? Siantar atau Tebing? PTPN 4. PTPN 4 itu sudah punya gambaran ya, saya mau penelitian di PTPN tentang sawit. Oke, nah adik-adik kalau ketika mau melaksanakan penelitian itu harus juga punya kelengkapan administrasi, harus punya surat, ya kan? Jadi kalau kita mau penelitian itu bukan asal pergi, tidak, tetapi kita harus punya surat tugas dari kampus yang menyatakan bahwa kita mau melaksanakan penelitian, supaya tempat atau institusi yang akan kita datangi, mereka bisa menerima kita. Nah, karena kita itu resmi. Kalau kita nggak pakai surat atau apa, berarti kita tidak resmi. Seperti itu. Jadi administrasinya pun harus diperhatikan kalau mau penelitian. Jadi adik-adik, awal sekali kalau kita mau melakukan penelitian, itu yang kita buat adalah usulan penelitian. Nah, inilah poin-poinnya untuk kita berangkat melaksanakan penelitian. Pertama itu ada latar belakang dan tujuan. Apa yang melatar belakangi kita untuk melakukan penelitian? Ya kan? Latar belakang kita itu apa? Kita harus tahu, saya mau penelitian contohnya apa? Yang ada terbesit adik-adik. Yang sudah Fani ada gambaran, saya mau penelitian ini. Silakan Fani open mic-nya.
Iya, Miss. Nah, kan ini mau penelitian. Sebelum penelitian kan ada namanya usulan penelitian. Usulan penelitian ini apa yang mau dibuat? Latar belakangnya tentang apa? Tentang tanaman jagung, Miss. Oke, tanaman jagung di Di Manakala. kampung saya, Miss. Oke. Di Nah, kenapa kamu ambil tanaman jagung itu? Apa yang melatar belakangi? yang pertama itu, Miss, ada penyakit pada tanaman jagung, dan satu lagi tentang pemasarannya, Miss, yang kadang naik turun. Oke, pemasaran yang kadang naik turun. Berarti harganya itu tidak stabil ya, tergantung Iya, kondisi Miss. pasar. Nah, tujuannya itu apa? Nah, berarti tujuannya itu ya supaya udah dapat tujuannya. Supaya harga pemasaran di tanaman jagung di Kabupaten Karo tetap stabil ke depannya dan bisa menjadi lebih baik lagi lah, Miss, dari yang sebelumnya. Nah, itu tujuan dari melaksanakan penelitian tersebut ya. Bagus. Nah, habis dari latar belakang dan tujuan, masuk ke kerangka teoritis. Nah, di sinilah dibahas tadi harga tanaman jagung, berarti faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanaman jagung. Iya, Miss. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanaman jagung. Jadi, disinilah nanti di kerangka teoritis ini dibahas faktor apa saja yang mempengaruhi harga tanaman jagung. Bibit, pupuk, baru habis itu kita masuk ke hipotesis. Disinilah, di hipotesis, masih ingat kan hipotesis adalah dugaan sementara. Jadi dari rumusan masalah, tadi sudah didapat bagian kerangka teoritisnya, sudah dapat tadi kita kerangka teoritisnya, maka kita bisa merumuskan masalahnya itu. Kita rumuskan, baru hipotesis, baru kita lanjut ke metode penelitiannya. Nah, ini dia adalah satu hal yang saling berkesinambungan. Ya, kita lanjut ke materi kita. Kebutuhan dan kegunaan penelitian usaha tani. Nah, jadi kebutuhan dan kegunaan penelitian usaha tani ini, pertama, dia itu bisa menjadi rekomendasi. Rekomendasi untuk petani kecil, untuk penyediaan teknologi baru dan pemberian informasi pasar. Yang kedua, untuk evaluasi proyek, untuk menilai apakah manfaat yang diperoleh melebihi biayanya. Jadi, ketika kamu melakukan penelitian usaha tani, itu akan sangat bermanfaat bagi petani tersebut. Bisa menjadi rekomendasi untuk petani itu dalam meningkatkan usahanya dan bisa memberikan informasi pasar, dan yang juga untuk sebagai evaluasi proyek. Apakah manfaat keuntungan yang diperoleh itu melebihi biaya ataukah keuntungan itu lebih kecil dari biaya. Nah, itu bisa menjadi evaluasi proyek bagi petani ketika kita melakukan penelitian usaha tani. Untung atau rugikah petani tersebut? Lalu untuk perencanaan pertanian dan kebijaksanaan pertanian serta pembangunan desa. Nah, ketika penelitian itu sudah selesai, kamu mempunyai hasil penelitian, dan hasil dari penelitian kamu itu bisa diterima oleh masyarakat, oleh petani, dan itu salah satu hal untuk membangun desa tersebut. Kita masuk sekarang, kalau kita mau meneliti, pertama tadi penetapan dan pemilihan daerah penelitian. Seperti tadi contohnya, si Suranta Sinulinga, dia sudah dapat nih, aku maunya di PTPN 4 katanya. Dia udah tahu kalau goalnya mau ke sana, sudah ada pendeskripsiannya, udah ada kegunaan
Udah paham dia untuk apa dia di sana, tujuannya, seperti itu. Kalau kita lihat kajian usaha tani itu melakukan sebuah penelitian, bisa kita lihat ini. Nah, inilah rangkaian penelitian saya. Pertama, saya datang ke dinas, saya melengkapi administrasi penelitian. Tapi ketika saya datang ke dinas ini, saya juga membawa, apa tadi yang membawa pertamanya adalah usulan penelitian saya. Selain saya bawa surat, saya bawa usulan penelitian saya. Dan di sini saya selanjutnya diizinkan untuk melakukan penelitian. Nah, inilah tahapan saya melakukan penelitian itu. Inilah metode saya, metode pengumpulan data saya. Saya mewawancarai peternak. Dan ini saya melihat kondisi ternak itu. Nah, ini salah satu penelitian saya yang ada di Humbang, Hasundutan. Sudah ada yang pernah ke sana? Belum? Oke, saya juga kemarin baru pertama ke sana. Di sana banyak sekali kerbau. Nah, kerbaunya itu gede-gede. Nah, kerbau lokal asli sana, kerbau lokal asli Pumbahas. Nah, ini dia penelitian saya juga yang berikutnya, tahapan yang saya lalui dalam penelitian. Nah, ketika inilah kegiatan kita tadi di dalam penelitian, ada pengumpulan data, mendiagnosa hasil studi lapang, analisis, penetapan prioritas, dan analisis sistem usaha tani. Ini ada bagian yang kita kerjakan pada saat kita melaksanakan penelitian. Nah, kembali ketika kita sudah selesai penelitian, maka ada uji coba. Nah, uji coba di tingkat petani. Hasil yang kita dapat tadi itu petani mau menerapkan atau tidak. Contoh, ketika saya penelitian, saya kan punya hasil. Nah, penelitian saya itu kemarin analisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi keuntungan peternak. Nah, itu saya bagikan. Nah, dan di sini apakah peternak itu mau mengadopsi hasil dari penelitian itu. Yang terakhir di sini kajian usaha tani adanya penyuluhan atau pengembangan. Kita bisa lihat penyuluhan atau pengembangan. Tadi ini tahap uji cobanya. Nah, tahap penyuluhan. Nah, tadi kan sudah kita pertama deskripsi tentang sistem usaha tani, kita melakukan penelitian, diuji cobakan, baru terakhir adanya tahap penyuluhan. Namanya penyuluhan berarti di sini ada kata kunci, namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi di tahap ini mengaplikasikan hasil kajian yang berdaya guna untuk dikembangkan sehingga tujuan usaha tani, pembangunan pertanian dan pembangunan nasional dapat tercapai. Di tahap penyuluhan inilah aplikatifnya. Inilah bagian dari kajian usaha tani. Lalu kita bisa lihat pengumpulan sumber data. Nah, tadi saya adakan kasih gambar, itu saya sedang mengumpulkan data. Ini seperti ini, yang ini. Nah, saya sedang wawancara itu, saya punya videonya sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Inilah salah satu bentuk metode pengumpulan datanya ya, adik-adik. Dengan menggunakan kuesioner. Ini nggak ada jual dia. Nah, inilah dia ya. Dengan wawancara menggunakan kuesioner untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian. Nah, itu dia. Berdasarkan kuesioner itu kita pandu, kita wawancara. Itu yang satu, ini ada. Ini juga ada video yang kedua. Tadi video Miss kelihatan? Oke. Oke.
Nah, itu dia tadi ya pengumpulan sumber data, ada sekunder, ada primer. Tadi saya secara wawancara langsung ke petani itu ada namanya data primer. Data primer yang saya peroleh itu langsung dari petani. Sekunder, informasi penyuluh, ketua kelompok tani, laporan dinas, maupun hasil penelitian terdahulu. Ini sekunder. Kalau dia langsung dari petani, itu datanya data primer. Data hasil wawancara. Nah, itu dia bagian-bagian dari metode sampling. Ya, ada yang ditanyakan dari kuliah kita hari ini? Jelas? Jadi kan adik-adik sudah paham alur untuk melakukan penelitian, ya kan? Sudah tahu harus membuat namanya usulan penelitian dan lihat metodenya, lihat teknik samplingnya. Nah, itulah. Dan adik-adik juga sudah paham kenapa kita harus melakukan penelitian usaha tani itu tersebut. Bagaimana yang lain? Clear? Clear, Miss. Oh, clear, Miss. Oke, terima kasih. Saya ada tugas. Nah, ini tugasnya buat adik-adik. Saya akan kirimkan jurnal tentang hasil dari penelitian saya yang adik-adik nanti bisa baca. Saya kirimkan nanti ke e-learning kita. Saya buat di assignment, adik-adik baca, dan nanti adik-adik buat usulan penelitian usaha tani. Nah, untuk menjadi bahan adik-adik dalam melakukan penelitian. Dibuat tahapannya seperti tadi. Tahapan usulan penelitian itu apa saja? Ya, dibuat judul, metodenya, tujuannya, hipotesisnya, kerangka teoritisnya. Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke. Oh, udah keresep semua, Fani? Gimana, Miss? Udah dapat poin-poinnya? Sebagian udah, Miss. Sebagian lagi belum, Miss. Oh, ya nanti dipelajari lebih lagi. Sulanta sendiri? Sudah, Miss. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak ya adik-adik untuk pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan melaksanakan UTS, persiapkan diri, dan ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Miss.